Hari ini kita ketemu lagi dengan kakak di ibadah sekolah minggu Efrata. Nah adik-adik, sekarang ini kakak akan memulai ibadah sekolah minggu. Tapi adik-adik kakak minta untuk menuliskan absen di kolom live chat dengan menuliskan nama adik-adik spasi siap. Misalnya Kak Lita siap, Bayu siap, Abiel siap. Begitu ya adik-adik ya. Kakak tunggu ya adik-adik untuk absen di kolom live chat. Dan juga kakak mau ingatkan kepada adik-adik semua untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya yang nanti akan digunakan untuk mencatat poin-poin penting dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Budi. Nah, adik-adik sudah siap? Adik-adik udah absen? Adik-adik udah menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya? Oke, kakak tunggu sebentar lagi adik-adik yang belum absen dan juga belum menyiapkan alat tulis dan juga buku tulis. Kakak tunggu sebentar. Ayo adik-adik, jangan malas, ayo siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Oke? Kakak tunggu sebentar ya. Gimana adik-adik? Sudah menyiapkan? Oke, kakak rasa adik-adik udah menyiapkan ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik siap semuanya? Siap memuji Tuhan? Oke. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kalau yang belum tahu, kita belajar bersama-sama. Oke? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ujian tadi mengajarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menggunakan semua yang kita miliki untuk bekerja buat Tuhan, memuji Tuhan, dan mencari jiwa untuk Tuhan. Oke adik-adik, sekarang ini adik-adik yang belum berdiri di rumah, kakak ajak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu yang lebih semangat lagi dengan menggunakan semua yang kita miliki. Oke? Oke adik-adik, kakak minta adik-adik untuk berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo adik-adik, kita semangat menyanyikan lagu ini. Bagi adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar bersama, oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari
Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, pujian tadi mengajarkan bahwa kita harus bersukaria. Dan kita itu jadi satu, meskipun kita ibadahnya sendiri-sendiri di rumah, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, karena kita satu, kita harus memuji Tuhan bersama-sama dan selalu bersukaria di dalam Tuhan. Oke adik-adik? Oke. Nah, ketika kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Om Budi. Jadi, adik-adik siap-siap untuk menyiapkan bolpoin dan juga buku tulisnya. Nah, oke, adik-adik, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk dengar-dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
masuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau pertemukan kami Tuhan secara online Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kesehatan bagi teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dengar-dengaran ya Bapa. Tuhan, berilah kami hati Tuhan untuk mau menerima firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu ini tetap tumbuh dan diam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan melalui Om Budi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang ini adik-adik dengar-dengaran ya terhadap firman Tuhan. Siap. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memberkati tubuh jiwa roh kita dengan sehat. Ya, hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ya, dan tiba saatnya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, tentunya persiapkan segala peralatan-peralatan, sarana yang dibutuhkan untuk kita mencatat firman Tuhan, yaitu alat tulis, buku catatan, dan tidak kalah pentingnya Alkitab yang harus kita bawa. Semua sudah siap ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang teladan Yesus, kecerdasan Yesus. Wah, Yesus itu memang anak yang luar biasa ya. Yesus adalah pada waktu itu anak yang masih umur 12 tahun. Kecerdasannya luar biasa. Tentunya adik-adik rindu menjadi anak-anak yang cerdas ya. Ya, anak yang cerdas tentunya banyak syarat yang harus dilakukan ya. Yang pertama harus mau dibimbing oleh orang tua. Bimbingan orang tua itu banyak sekali, baik itu didikan, baik itu pengajaran, baik itu tentang tata tertib di rumah, baik itu tentang sopan santun terhadap orang lebih tua, pada orang tua dan sebagainya. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang cerdas, ya tentunya kita harus pakai teladan Yesus. Ya, Yesus bisa cerdas karena menerima setiap bimbingan, setiap ajaran, setiap nasihat-nasihat dari orang tuanya. Nah, nasihat apa, bimbingan apa yang diberikan orang tuanya pada Yesus pada waktu kecil dulu. Nah, kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 47. Ini firman Tuhan yang kita baca ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, jadi umur 12 tahun itu Yesus sudah cerdas. Kenapa pada umur 12 tahun Yesus cerdas? Tadi karena dibimbing orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya membimbing Yesus? Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 41 dan 42. Dikatakan demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, orang tuanya itu membimbing dia, selalu diajak untuk beribadah. Dan setiap orang tuanya mengajak Yesus ibadah, Yesus bukan ogah-ogahan, enggak mau, terus tidurnya disengaja, enggak bangun-bangun, enggak. Malah ketika Yesus mau diajak beribadah di Yerusalem, dikatakan pada hari raya Paskah itu, dia sangat sukacita, dia senang sekali. Dia ngomong sama teman-teman, hore, aku mau diajak orang tuaku, ayahku, ibuku
mau diajak ibadah nanti pada hari raya Paskah di Yerusalem. Dia senang sekali, dia ngomong sama teman-temannya. Padahal itu waktunya masih lama, tapi dia begitu sukacita ketika orang tuanya mengajak untuk beribadah di Yerusalem pada waktu hari Paskah itu. Dia sukacita. Nah, sekarang adik-adik kalau ibadah sukacita apa enggak? Dipaksa apa enggak? Didorong apa enggak? Nah, kalau dipaksa, kalau didorong, berarti kalian belum menerima bimbingan orang tua. Ketika orang tua mengajak kalian ke gereja, diajak beribadah, kalian harus penuh dengan sukacita. Seperti Yesus ini, dia sukacita. Dikatakan firman Tuhan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi Yerusalem pada hari raya Paskah. Sudah ditentukan setiap tahun pada hari raya Paskah, Yesus selalu diajak beribadah. Dan ketika diajak beribadah, dia menyambut dengan penuh sukacita, dengan riang gembira. Kenapa riang gembira? Ada sesuatu yang ingin Yesus lakukan ketika dia beribadah. Ya, ketika Yesus diajak orang tuanya mau beribadah dengan bersukacita, mungkin teman-teman pada waktu itu dikasih tahu, hore, nanti aku pada hari raya Paskah diajak orang tua aku ke gereja, diajak ke Yerusalem untuk beribadah. Wah, senang sekali. Padahal pada zaman dulu, pada zaman Yesus, kalau ke gereja tidak seperti sekarang, naik sepeda motor, naik mobil, naik gojek. Pada waktu itu jauh perjalanannya, pakai jalan kaki. Ya, yang punya hewan peliharaan onta pasti pakai onta dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu Yesus sukacita sekali, senang sekali. Ya, karena apa? Dari bimbingan orang tuanya, dia selalu menurut apa yang orang tua inginkan buat anak-anaknya. Artinya, ya, Yesus dibimbing oleh orang tuanya, yaitu selalu diajarkan mengutamakan Tuhan dulu. Nah, kalau kalian mau jadi anak-anak yang cerdas, utamakanlah Tuhan dulu. Nah, seperti pagi ini, kalau waktunya ibadah dulu. Mainannya nanti setelah ibadah. Nah, itu kalau anak-anak yang senantiasa mau dibimbing orang tua dan menjadi anak yang cerdas, harus ketika orang tua mengajak kalian beribadah, harus disambut dengan sukacita. Karena ibadah bukan ketemu satu dengan yang lain, tapi ketemu Tuhan yang memberi kita hidup. Tuhan yang memberi tubuh kita sehat. Tuhan yang memberi kita setiap hari makan dan minum. Nah, selalu diutamakan Tuhan. Inilah bimbingan orang tua Yesus, sehingga Yesus menjadi cerdas, diajak selalu diajar mengutamakan Tuhan dulu daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kedua, tentunya kalau menjadi anak yang cerdas harus rajin belajar. Yesus juga rajin belajar loh. Ya, bukan langsung diajak ibadah, pulang ke gereja, jadi anak cerdas. Enggak. Ya, tentunya harus belajar. Tanpa belajar nggak bisa kita cerdas. Tanpa belajar nggak kita bisa pandai. Tanpa belajar kita nggak mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Harus belajar. Nah, kita baca di dalam Lukas 2 ayat 46 dikatakan begini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, kenapa ketika Yesus diajak orang tuanya ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah hari raya Paskah? Karena ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada sesuatu yang Yesus inginkan pada waktu itu. Ya, walaupun perjalanannya jauh, mungkin jalan kaki, bahkan setelah ibadah hari raya Paskah ini selesai, orang tuanya kembali ke rumah masing-masing. Ya, ketika itu dilihat Yesus kok gak ada. Wah, dia cari ke sana kemari, tanya ke tetangganya, ke teman-teman, ke saudara, gak ada Yesus. Orang tuanya kembali lagi ke Yerusalem. Nah, sampai 3 hari dia mencari Yesus tidak ditemukan.
ketika ditemukan pada hari yang ketiga itu, dia menemukan Yesus, dikatakan ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Nah, kenapa Yesus sukacita pada waktu itu mau diajak ibadah pada hari raya Paskah? Karena dia rindu ya selalu ada di rumah Tuhan, ya di gereja. Kalau zaman sekarang, kalau di dulu katakan bait Allah. Loh, di rumah Tuhan itu ada apa? Di gereja itu ada apa? Nah, ada makanan, ya enggak sih. Ada permen, oh ya enggak sih. Ada kue, ya enggak. Ya, pada waktu itu yang ada adalah pujian, penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu yang diinginkan Yesus pada waktu. Dia sukacita karena apa? Dia ingin ada di bait Allah, ingin di rumah Tuhan, ingin di gereja, ingin belajar menyembah Tuhan, ingin belajar memuji Tuhan, terlebih ingin dia belajar akan firman Tuhan. Nah, itu keistimewaan Yesus pada waktu kecil, pada waktu umur 12 tahun. Di ayat 40 dikatakan kecerdasannya itu luar biasa. Kenapa? Dia rajin belajar. Kalau kalian jadi anak-anak yang tidak mau rajin belajar, nggak mungkin kalian bisa jadi anak yang cerdas. Anak cerdas syaratnya harus belajar, bukan bermain. Bermain boleh, tapi belajar dulu, setelah belajar bermain. Yesus juga gitu pada waktu itu. Yesus juga seperti kalian, suka bermain. Cuma dulu nggak ada HP, ya nggak ada game online, nggak ada. Ya, mainnya apa kalau zaman-zaman dulu? Seperti zamannya Ubudi, kalau kecil, mainnya apa? Mainnya tembak-tembakan, ya, benteng-bentengan kalau dulu seperti gitu. Ya, petak umpet itu pada waktu kecilnya Ubudi seperti gitu. Ya, kalau kecilnya Yesus, ya mungkin seperti itu. Ya, tidak seperti zaman sekarang, anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu nggak ada mainan sama teman-temannya. Di rumah sendiri sih, karena ada HP yang pintar itu tadi dibuat bermain di rumah. Nah, Yesus suka bermain. Ya, Yesus juga punya teman. Tapi ketika waktu ibadah, dia serius untuk beribadah. Ya, makanya ketika hari raya Paskah selesai, orang tuanya pulang, Yesus nggak ada, orang tuanya cari. Nah, pada waktu dicari sampai 3 hari, nah ketemu di bait Allah. Dikatakan di sini, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Apa alim ulama itu? Orang-orang yang punya pengetahuan ilmu agama yang lebih tinggi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Dia duduk dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk ilmu agama. Dia belajar tentang ilmu agama. Katakan, dia di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Nah, bukan duduk-duduk aja, tetapi ada satu yang dia persiapkan, telinganya. Ya, bahasa Jawa, upinge iki dipasang, ngrungokno pendetoe waktu berkhotbah, waktu menyampaikan firman Tuhan. Ya, kupingnya ini dipasang. Nah, kalau kalian ke gereja, kupingnya tidak pernah dipasang untuk mendengar firman Tuhan, mana bisa jadi anak cerdas? Kecerdasan itu dari Tuhan loh. Ya, tentunya juga harus belajar. Nggak mungkin orang nggak belajar cerdas, nggak mungkin, harus ada belajar. Yang kedua tadi, rajin belajar. Ya, rajin belajar. Ya, dia katakan, mengapa dikatakan di sini, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus punya rasa ingin tahu lebih tinggi. Ya, Yesus punya rasa ingin tahu lebih tinggi tentang ajaran Alkitab. Wah, itu keistimewaan Yesus. Ya, keistimewaan Yesus itu, dia punya keinginan, ya,
punya rasa keinginan tahu lebih tinggi. Ya, kalau dia sudah tahu hal ini, dia ingin tahu hal yang ini lagi lebih tinggi. Kalau bahasa sekarang itu Yesus itu anaknya suka kepo. Nah, kalau zaman sekarang itu kepo, ya seperti itu ya. Ya, seperti itu kan? Ya, rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Makanya ketika orang tuanya kembali ke rumahnya, kena syarat dia tidak ikut. Dia tetap di gereja, di bait Allah, mendengarkan alim ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu agama tinggi itu menyampaikan firman, berkhotbah dan sebagainya. Tentunya dia persiapkan telinganya untuk mendengar. Bahkan dikatakan di sini bukan hanya mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Wih, luar biasa. Umur 12 tahun berani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama itu, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta. Dia berani untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Wah, itu luar biasa. Makanya dia di pasal 47 disebut anak yang cerdas. Ya, jadi punya rasa ingin tahu lebih tinggi itu ada di dalam Yesus. Dan biarlah ini menjadi teladan buat kita. Ya, teladan Yesus itu menjadi inspirasi ya buat kita semuanya, supaya kita terus belajar akan firman Tuhan. Ya, bukan cuma hanya mendengar, tapi bagaimana kita belajar untuk terus lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang ketiga di dalam Lukas 2:47 katakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya di sini bahwa mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus. Wah, setelah dia belajar dengan alim ulama, saling memberikan pertanyaan dan jawab. Ya, Yesus memberikan pertanyaan kepada alim ulama, dijawab. Yesus ketika diberikan pertanyaan, dia juga bisa menjawab. Wah, makanya orang-orang pada waktu itu menyebut Yesus itu anak yang cerdas. Ya, anak cerdas. Artinya apa? Bukti anak yang rajin belajar. Ya, kalau anak yang rajin belajar itu mempunyai bukti. Buktinya apa? Kemampuan untuk bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mungkin kalian di sekolah, ya, kalian tidak ngerti dengan pelajaran yang kalian terima dari bapak ibu guru kalian. Kalian mengajukan pertanyaan. Nah, tentunya setelah kalian diberikan jawaban, kalian pasti tahu. Dan demikian juga mata pelajaran diberikan bapak ibu guru yang diberikan kepada kalian. Kalau kalian tanpa pelajari, ketika pertanyaan disampaikan bapak ibu guru kalian semuanya, kalian tidak bisa jawab. Berarti kalian tidak mau belajar. Nah, kalau orang bisa memberikan pertanyaan pada orang lain bisa dijawab, dan orang lain memberikan pertanyaan pada kita bisa jawab, itu bukti kita anak-anak yang rajin belajar. Nah, inilah yang harus kita pegang, teladan Yesus yang cukup luar biasa. Umur 12 tahun tuh ya, anak yang cerdas, bisa saling memberikan tanya jawab kepada orang-orang yang punya ilmu yang lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena dari bimbingan orang tuanya, Yesus selalu diajak untuk beribadah. Jadi ibadah itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ya, kalau kalian berpergian, mungkin hari Minggu mau pergian kemana, utamakan Tuhan dulu, ibadah dulu. Setelah ibadah kalian pergi, ya, kalian mungkin mau melencar kemana, terserah. Yang penting jangan sampai kalian tidak ibadah. Harus ibadah. Itu yang diajarkan orang tua Yesus pada waktu itu. Ya, diajarkan supaya mengutamakan Tuhan dulu daripada mengutamakan kepentingan kita. Ya, Budi tidak melarang kalian pergi. Budi tidak melarang kalian berdharma wisata. Wah, kemana, ke Batu, wah, renang dan sebagainya. Enggak.
nggak masalah. Yang penting ibadah dulu. Setelah ibadah, baru kalian pergi kemana tujuannya. Ya, jadi ada 3 poin yang harus kita pelajari. Ya, yang selalu menurut bimbingan, ajaran, didikan, nasihat orang tua. Tentunya ketika orang tua mengajak kalian ke gereja, harus disambut dengan penuh sukacita, dengan semangat. Dalam nama Yesus, wah, aku ke gereja karena bukan Tuhan untuk memberkati aku. Ya, tujuanku ke gereja karena Tuhan sudah menyelamatkanku. Nah, itu yang penting. Ya, itu yang penting ya. Utamakan dulu. Yang kedua, kalau kita mau cerdas, jadi anak cerdas, rajin belajar. Ya, harus rajin belajar. Nggak ada orang nggak rajin belajar jadi cerdas, nggak ada. Harus rajin belajar. Ya, yang ketiga, bukti anak yang bisa rajin belajar itu setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu gurunya dalam mata pelajaran bisa dijawab. Itu membuktikan bahwa anak itu rajin belajar. Halo, semakin cerdas. 3 hal ini yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Nah, sekarang kesimpulannya, kalau mau menjadi anak yang cerdas, pertama, selalu mendengar nasihat orang tua. Kedua, mengutamakan Tuhan lebih dulu di dalam setiap aktivitas atau kegiatan kita. Ketiga, harus rajin belajar, bukan rajin untuk menyontek. Ya, ada 3 ya kesimpulannya ya. 1, kalau kalian mau menjadi anak yang cerdas, selalu mendengar nasihat orang tua. Yang kedua, mengutamakan Tuhan lebih dulu di dalam setiap aktivitas atau kegiatan kita. Yang ketiga, ya, dengarkan yang ketiga, harus rajin belajar, bukan rajin untuk menyontek. Nah, bagaimana? Siap semuanya? Halo, siap? Puji Tuhan kalau semua sudah siap. Budi rindu buat kalian semuanya supaya menjadi anak-anak yang cerdas. Ketika kalian cerdas, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menggugah setiap kita semuanya yang hari ini tidak pernah belajar, yang hari ini malas-malasan belajar, maunya game online terus dan lain sebagainya. Lewat firman Tuhan kita disadarkan. Mari kalau kita mau menjadi anak yang cerdas, 3 yang sudah Om Budi sampaikan, kesimpulan tadi ya yang kita sudah sampaikan, kalian pelajari dalam hidup kalian. Saya yakin kalian jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang senantiasa bukan hanya membanggakan orang tua, tetapi membanggakan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa untuk membimbing kami semuanya, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mengutamakan Tuhan lebih dahulu daripada mengutamakan setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu semuanya kami bisa menjadi anak-anak yang cerdas seperti Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ketika masih usia di dalam anak-anak. Mari kiranya Tuhan firman-Mu biarlah membuat kami semakin hari semakin cintakan Tuhan, semakin hari semakin giat untuk belajar, supaya kami menjadi anak yang cerdas. Semakin hari kami semakin terus Tuhan untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati
setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Pakai kehidupan mereka menjadi saluran berkat saksi terang Karamu di mana mereka berada. Lewat kehidupan mereka semuanya biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu, berkati seluruh keluarga mereka semuanya, berkati kesehatan kedua orang tua mereka, berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati juga di dalam bangku sekolah mereka, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi bangku sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati guru-guru kami yang sudah Tuhan mengajar kami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan satu-satunya yang hidup, yang kami percaya, yang kami sembah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biar kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, dan kemampuan buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana? Tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Budi kan? Adik-adik udah mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Om Budi juga kan? Nah, sekarang ini kakak mau berikan pengumuman dan kakak mau tanya nih sebelumnya, adik-adik nanam bayamnya gimana? Apakah sudah tumbuh atau masih belum tumbuh? Kakak menerima beberapa informasi kalau adik-adik bayamnya banyak yang nggak tumbuh ya. Nah, itu mungkin ada kesalahan dalam penanamannya. Jadi adik-adik bisa tanam kembali ya, tanam ulang, kan bijinya pasti masih ada. Nah, itu adik-adik tanam ulang aja nggak apa-apa. Dan adik-adik yang udah bayamnya tumbuh, adik-adik jangan lupa untuk kirimkan foto pertumbuhan bayamnya setiap hari Minggu ke Kak Nela ya adik-adik. Kakak tungguin juga nih, kakak mau tahu pertumbuhan bayamnya adik-adik gimana, apakah sudah besar atau masih kecil gitu adik-adik. Jadi jangan lupa ya kirimkan foto perkembangan bayam adik-adik ke Kak Nela. Oke? Kakak tunggu ya di hari Minggu ini. Ini kan sudah hari Minggu, jadi adik-adik harus mengirimkan foto perkembangan bayam adik-adik. Oke, adik-adik jangan lupa kita tetap ibadah sekolah minggu melalui YouTube ini di minggu depan jam 9 pagi. Oke adik-adik, bye-bye. Selamat beraktivitas semuanya. Besar di surga.